nih ya. Ini adalah tim pengacara gue yang keren banget. Ini nih gokil. Tapi keren dong ya. Halo Bang. Nih dia nih. Ini pengacaraku yang luar biasa namanya Bang Coki. Ini Bang Adi. Halo. Mau ngelawan. Nah, keren kan? Keren nggak? Kita lagi mau ngomongin apa? Ayo. ya udah nih kayak gini aja gue. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sidang penentuan hak wali dan hak asuh Gala Sky akan terlaksana, dan di situ biasanya dilihat siapa yang berhak untuk mengasuh dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah tes psikologi, dan ini sempat diminta kepada Dr. Lita Gading, seorang psikolog yang juga bersedia untuk membantu tes psikologi kedua keluarga agar diketahui siapa yang layak untuk mengasuh dan menjadi wali dari Gala Sky Ardiansah. Namun ternyata menurut Lita Gading, Pak DS atau Dodi Sudrajat menolak untuk tes psikologi. Kenapa? Ada apa? Dan bagaimana ceritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Hai. Tahu nggak aku habis meeting dari mana? Dengan siapa? Oh, pasti kamu nunggu ya kalian para netizen. Nah, tahu nggak sih guys? Tadi aku kasih masukan ya, bahwa benar-benar nih yang namanya kesehatan jiwa itu dinomor-satukan sekarang. Apalagi orang yang mau mengadopsi anak atau mau memelihara anak ya, dengan kondisi-kondisi yang sudah ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh kami dari salah satunya Departemen Sosial, ya kan? Nah, gini guys, ternyata dia Pak DS itu dan keluarganya nggak mau loh dites kejiwaannya, katanya loh ya. Nah, ini kita mau ngasih tahu nih apakah benar hal ini gitu loh. Kalau dia tidak mau dengan tes kejiwaan tersebut, artinya there's something wrong with him gitu loh. Nah, apakah ini memang proses tersebut hanya mengada-ngada atau memang dia berani fight untuk memperjuangkan seorang Gala? Benar nggak sih? Jadi nanti apapun ya yang namanya hukum alam itu akan terseleksi dengan sendirinya kok. Ya guys, kita lihat ya guys perkembangannya ya. Yang jelas tadi saya memberikan masukan yang yang sesuai dengan porsi saya, dan ditanggapi dengan positif sih, seperti itu gitu loh guys. Nah, sekian dulu aja. Nanti karena besok libur, jadi saya harus menenangkan diri sesaat, satu hari lumayan ya, untuk mengolah nih permasalahan ini, karena kan ini kan udah masuk ke persidangan ya. Jadi mau tidak mau sesuai dengan aturan Departemen Sosial, kalau mengurus anak itu harus melalui jalur psikotes. Keren nggak? Thank you. Saya minta dukungannya ya guys. Pokoknya dukung saya, support saya, like saya, dan jangan lupa follow. Karena semakin banyak dukungan untuk saya, artinya semakin banyak dan saya lebih percaya diri untuk membela seorang Dede Gala yang luar biasa lucu. Oke? Guys, kemarin ini kan saya udah jelasin sama kalian semua ya tentang tes gangguan jiwa. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu, siapapun orang yang mengasuh anak ya, apalagi ini anak yang dalam perebutan gitu ya, sewajarnya dan sewajib-wajibnya perlu diadakan tes kejiwaan ya. Karena apa? Karena ini kan diperebutkan. Jadi kita kan mau tahu dong mana yang lebih bagus, mana yang lebih sehat, mana yang lebih baik dalam pengasuhannya. Itu kan tergantung dari orangnya. Bener nggak?
harus sehat mental, harus sehat dalam segalanya, baik dari fisiknya, mentalnya, kejiwaannya dan semuanya. Oke, deal ya. Nah, ini saya lakukan di panti balita pada saat calon orang tua asuh, dia harus tes kejiwaannya melalui tes ini, ya. Jadi kita tahu seperti apa orang yang akan mengadopsi anak tersebut. Punya gangguan jiwa kah? Punya kelainan mental kah? Punya kelainan kepribadian kah? Dan banyak lagi. Di sana banyak sekali terdetek. Ya. Jadi alangkah baiknya, sekali lagi, orang-orang baik kakeknya, tantenya atau siapapun harus lulus dalam kesehatan jiwa, tes kesehatan jiwa. Oke? Berani? Nah, kalau berani, yuk kita tantang semuanya supaya nggak usah ribut lagi di media, pusing dengernya. Mendingan cari yang lain deh, yang positif. Jangan ngurusin kayak gini aja, kasihan galak. Oke? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah pepatah yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua pasti dicontoh oleh anaknya sendiri. Nah, ini dia untuk Pak Dodi, ayahnya Vanessa Angel. Anda sebagai orang tuanya Vanessa Angel, nah, apakah Anda memberikan satu pelajaran dan pengasuhan terhadap dia dengan baik dan benar? Kalau itu yang digaung-gaungkan oleh Bapak, yang berkomentar Bapak tentang kejelekan Vanessa Angel, apakah itu adalah Anda juga melakukan hal tersebut? Berarti dari Anda sendiri kelakuan Vanessa Angel tidak baik itu karena pengasuhan Anda. Tapi menurut saya, Pak, kalau Bapak berkomentar pada orang yang sudah meninggal, mohon maaf ya Pak, di dalam agama pun gak boleh loh. Ya kan? Orang yang sudah meninggal itu sebaiknya mengenanglah dan berbicaralah kebaikannya, bukan malah justru membongkar keburukan orangnya. Ini anak Bapak sendiri loh. Ya Tuhan. Sebagai orang tua yang bijak, Pak, saya rasa dari sudut manapun, agama, psikologis, sosial, budaya, politik mungkin, ada loh bahwa orang tua itu kok bisa membongkar aib anaknya sendiri demi sesuatu yang dia inginkan. Dan yang lucunya lagi, kenapa hal tersebut dipublish terus oleh media? Saya berbicara sebagai orang awam, Pak, bukan sebagai seorang praktisi. Sebagai nama saya pribadi, Lita Gading. Orang mau bilang saya comel kek, mau bilang saya nyinyir kek atau apa, tapi tetap Pak, saya sebagai temannya Vanessa Angel, saya nggak suka Pak teman saya digituin, apalagi sama Bapak, sama orang tuanya. Sedikit banyak saya tahu persis apa yang dilakukan oleh Vanessa Angel dalam curhatannya, dalam dalam profesi saya mungkin pada saat itu. Tapi saya nggak pernah mau menganalisis secara profesional. Saya hanya berbicara di sini sebagai temannya Vanessa Angel. Itu aja Pak. Jadi alangkah baiknya seorang orang tua, apalagi ini orang tua kandung loh Pak. Kalau memang Bapak merasa bahwa itu adalah orang tua kandung, aduh ini kucing lagi, pengen ikut syuting dia. Itu membuat saya jadi harus berkomentar gitu. Sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan ya para netizen untuk memberhentikan orang ini tuh sebetulnya pertama apa? Media, jangan dikasih panggung orang seperti ini. Itu aja. Ya, dan kalian semua bisa meminta atau merequest bagaimana bentuk kejiwaan orang tersebut. Bisa kok. Ya. Secara tertulis
mengajukan kepada pengacara bahwa yang akan mengasuh seorang Gala, kedua belah pihak harus diuji kesehatan jiwanya. Itu terpenting. Kalau memang mau adil ya. Tapi kan kita mau tahu dong kondisi kejiwaan Pak Dodi ini. Tapi supaya adil, semuanya harus diberikan tes kejiwaan. Mana yang terbaik untuk pengasuhan Gala. Karena Gala masa depannya masih panjang. Masih butuh bimbingan. Oke? Salam, Lita Gading. Oke guys, saya akan kasih bocoran kepada Anda semuanya. Tadi ada yang menghubungi saya untuk meminta bantuannya mengetes tes psikologi atau assessment atau tes kejiwaan untuk salah satu atau keseluruhan keluarga dari Vanessa dan Bibi ya. Jadi terima kasih atas kepercayaannya kepada saya dan saya akan pergunakan sebaik mungkin ya. Namun saya menginginkan permohonan secara tertulis bahwa saya adalah orang yang diminta untuk melakukan asesmen tersebut. Oke? Nah, untuk itu saya pun karena tidak semua psikolog mempunyai alat tes ini ya. Saya punya alat tesnya. Jadi untuk gangguan jiwa, untuk mengetahui tentang kondisi psikologis yang begitu bagus akurasinya, ya saya punya alatnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Semoga kepercayaan ini bisa memberikan dampak positif terhadap pengasuhan Gala. Oke. Nah, saya minta surat dari pengacara. Saya minta surat dari jika memang ada kepolisian dan pengadilan ya. Jadi saya minta 3 surat tersebut untuk merujuk kepada saya. Kalau tidak ada surat tersebut, mohon maaf, saya tidak akan mau melakukan hal tersebut. Oke? Salam, Lita Gading. Hai guys, banyak yang DM ke saya. Katanya Ibu Lita itu kan ahli jiwa, yaitu psikolog, ya kan, forensik lagi. Bisa nggak sih ngetes Dodi, salah satu dari kakeknya Gala? Saya jawab gini, pasti bisa dong. Namun kalau saya tanpa diminta oleh pihak berwajib maupun dari orang-orang yang terkait, misalkan dari pengacara lawan ya, dari pengadilan atau dari kemauan dia sendiri dan sebagainya, itu saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi kalau memang Anda sekalian sebagai netizen menginginkan ada hal mengetahui kejiwaan Bapak Dodi, bisa mengajukan kok gitu ya. Artinya dari pihak dari pihak netizen atau dari pihak lawan sebagai merasa keberatan gitu, bisa saja gitu kan. Namun yaitu saya tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa ada permintaan. Oke? Terima kasih ya atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan yang terbaik untuk kebahagiaan Gala nantinya. Oke? Kita terus dukung Gala, apapun yang terjadi kita berada di belakang Gala. Siap? Thank you. Lita Gading.